Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abqari dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di channel Markas Abqari. Channel membahas seputar ilmu faraid atau ilmu mawaris. Pada kali ini, pada kesempatan ini kita akan membahas masalah warisan apabila seseorang wafat meninggalkan anak perempuan semata wayang kalau bahasa kita, yakni anaknya perempuan tunggal. Ketika dia wafat itu yang ditinggalkannya hanya anak perempuan, tidak ada ahli waris yang lain. Kalau di video sebelum ini, video yang membahas tentang waris apabila seseorang meninggalkan keturunan perempuan tetapi bersama ahli waris yang lain. Tetapi pada kali ini hanya anak perempuan saja, baik satu orang ataupun lebih, bisa 2 orang, 3 orang dan seterusnya. Bagaimana keadaan waris apabila anak yang ditinggalkan hanya perempuan seorang atau 2 orang saja dan tidak ada ahli waris yang lain? Tidak 25 ahli waris yang lain itu enggak ada. Anak laki-laki enggak ada, ayah enggak ada, ibu enggak ada, kakek enggak ada, nenek enggak ada. Si mayat tidak punya abang, adik enggak ada. Ponakan juga tak ada, paman-paman juga enggak ada, saudara baik sebelah ibu, sebelah ayah dan kandung juga enggak ada. Hanya anak perempuan saja. Walaupun sama-sama kita pahami ini sesuatu yang sangat jarang, sangat payah terjadi. Seseorang wafat, dia hanya meninggalkan anak perempuan saja, istri nggak ada, ya kan? Dan ayah ibu sudah nggak ada, kakek nenek nggak ada, adik beradiknya nggak ada, anak dari saudaranya yang kandung atau seayah yang laki-laki nggak ada, paman juga nggak ada, ya kan? Ini sebetulnya sangat jarang terjadi, tapi kemungkinan terjadi ini bisa terjadi, walaupun secara umum masyarakat Indonesia, masyarakat umat Islam secara umumnya, mungkin kalau yang secara memang keluarga Islami ya jarang bisa terjadi gini, tapi walaupun jarang mungkin juga terjadi. Tetapi kemungkinan terbesarnya itu terjadi apabila seseorang, orang awalnya bukan Islam, non-muslim, masuk Islam. Seorang ayah masuk Islam, yang awalnya kafir, baik itu dari agama mana saja, kemudian masuk Islam. Kemudian dia punya anak perempuan masuk Islam, dan keluarga yang lain nggak masuk, gitu kan? Maka ketika si ayah ini wafat, anaknya perempuan tunggal. Nah, si laki-laki ini ya mungkin punya adik beradik, ayah ibu segala macam, tapi keluarganya itu masih dalam keadaan agama yang lain, agama kafir, yaitu bisa Kristen atau yang lain-lainnya, yang penting non-muslim, gitu kan? Nah, kalau seandainya itu terjadi, bagaimana ahli warisnya? Atau seseorang memang punya anak perempuan saja, gitu kan? Bagaimana ketentuannya? Maka di papan tulis sudah saya tuliskan, seseorang wafat meninggalkan anak perempuan saja. Nah, apa yang terjadi? Dalam waris Islam, anak perempuan apabila sendiri maka mendapatkan jatah 1/2. Memang sebetulnya pembahasan ini akan masuk nanti di bab aul dan rod, khususnya di bab rod. Tetapi kita singgung sedikit karena ada beberapa pertanyaan ditanyakan ke kami permasalahan ini apabila semata wayang anak perempuan sendiri, gitu kan? Maka anak perempuan sendiri maka mendapatkan jatah 1/2. Kalau kita selesaikan 1/2, kemudian asal masalahnya 2, ya kan? 2 bagi 2 sama dengan 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Maka ada baki 1. Nah, siapa yang ngambil baki ini? Maka kalau nanti akan kita bahas juga di rod, tapi di sini kita singgung sedikit. Kalau seandainya ini sisa 1,
habis tinta hitamnya kita tukar jadi merah ya. Nah, 1 ini kan sisa. Kalau seandainya harta itu ada 2 juta, kau dikali 2 juta, 200 juta contohnya. 200 juta kemudian diambil oleh anak 1/2 yaitu 100 juta, maka ada 1 sisa lagi. Ini 100 juta lagi. Siapa yang ngambil? Maka kalau menurut ilmu faraidnya yaitu di bab rod, maka harta ini, sisa ini diberikan kepada anak perempuan ini 1. Maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti anak perempuan ini dialah yang mengambil warisan secara keseluruhan. Orang tuanya yang meninggal, maka dia mengambil alih seluruh aset yang dimiliki baik ayah ataupun ibunya. Maka dengan ketentuan yang ini, 1 ini namanya fardon. Ini ketetapan yang dia mendapatkan furud muqaddarah. Bagian jatah yang telah ditentukan, ini 1 ini fardon namanya, dan yang 1 ini namanya roddan. Roddan ini artinya harta rod. Nah, jadi ketika kita menyelesaikan masalah warisan seseorang contohnya, maka kita harus jelaskan bahwa ini 1 ini fardon dan 1 ini roddan. Ini harta rod. Intinya anak perempuan ketika memang betul dia si mata wayang ya, meninggal, seseorang wafat meninggalkan anak perempuan tunggal, tidak ada ahli waris yang lain. Walaupun seperti saya jelaskan ini payah, jarang terjadi. Seseorang wafat tidak ada ahli keluarga yang lain. 25 ahli waris itu tidak ada, hanya 1 ini yang ada. Tapi kemungkinan yang saya jelaskan tadi yaitu apabila seseorang masuk Islam dan ahli warisnya yang lain belum masuk, maka antara Islam dan kafir itu tidak bisa saling mewarisi. Maka yang saya contohkan tadi, seseorang masuk Islam kemudian anak perempuannya ikut, ya kan? Maka ketika laki-laki atau perempuan ini wafat, maka anak perempuannya menjadi ahli waris tunggal, maka dia mengambil seluruh aset ayah atau ibunya yang meninggal. Kemudian kalau seandainya seseorang wafat meninggalkan anak perempuan 2 orang, anak perempuannya 2 orang. Contohnya gambaran tadi, seseorang masuk Islam dan 2 orang anak perempuannya ikut juga masuk Islam, atau seseorang masuk Islam, suami istri masuk Islam gitu kan, kemudian lahir anaknya 2 orang perempuan, kemudian keluarga yang lain nggak ada gitu kan, gambarannya nggak ada keluarga yang lain, ahli waris yang 25 nggak ada karena masih kafir. Karena seseorang mewarisi itu apabila satu agama, satu akidah gitu kan. Kalau kafir tidak saling mewarisi. Maka anaknya perempuan, kebetulan 2 orang perempuan, maka ayah atau istrinya, ayah atau ibu meninggal, maka anak perempuan mendapatkan jatah 2/3. Kalau kita selesaikan masalahnya, maka 3 dibagi 3 sama dengan 1 dikali 2. Kita berarti sini 2. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Berarti ada sisa 1. Nah, kemudian kemana pergi sisa ini? Maka sesuai yang saya katakan tadi bahwa sisa ini diberikan kepada anak perempuan ini juga. Maka jumlahnya 3. Maka kalau seandainya harta itu ada 3 miliar contohnya, berarti harta itu diambil oleh 2 anak mereka. 3 miliar itu diambil semua dengan mereka, kemudian dibagi rata, anak perempuan ini setengah dan ini setengah. Maka dengan ketentuan ini namanya fardhon dan ini namanya rod, harta rod ya, rod dan rod. Harta rod ya, ini harta sisa ini. Siapa mengambilnya? Jadi intinya pembahasan ini adalah apabila seseorang meninggalkan anak perempuan baik semata wayang ataupun lebih daripada 1, 2, 3. Kalau 3 pun ini sama, 2/3 juga. Kalau 4 juga sama dan seterusnya. Nah, jadi itulah sahabat Apori semua penjelasan pada video kali ini. Pada kesempatan kali ini mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Apabila suka dengan video ini silakan like dan share, dan jangan lupa subscribe. Tetapi apabila tidak suka
maka boleh dislike video ini. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.